قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتقى المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pelajaran kita sekarang adalah pelajaran yang ke-8 dari Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita pelajari tentang Tauhid Al-Uluhiyah dan Tauhid Ar-Rububiyah. Kita sudah jelaskan apa definisinya, kita sudah jelaskan juga apa definisi ibadah dengan jelas insyaallah ta'ala. Nah, sekarang ada Tauhidul Asma was Sifat. Ada yang disebut dengan Tauhid Al-Asma was Sifat. Pada asalnya, Tauhid ini tidak ada pembagiannya seperti yang telah saya jelaskan. Jadi, pembagian Tauhid ini hanya sekedar untuk memudahkan saja memahami Tauhid itu sendiri. Jadi, kita katakan kalau tujuan membagi Tauhid untuk memudahkan saja tidak ada masalah. Tanpa ada tujuan-tujuan lainnya, yaitu memasukkan atau mengatakan bahwasannya orang musyrik bertauhid dalam rububiyah, ya, tapi tidak uluhiyah. Karena tujuan sebagian orang mengatakan seperti itu, menganggap bahwasannya sebagian umat Islam itu melakukan kesyirikan di dalam cara menyembah kepada Allah, tapi di dalam keyakinan mereka meyakini bahwasannya Allah tetap Tuhan yang satu, tetap pencipta langit dan bumi. Dan tentunya ada perbedaan besar antara umat Islam dengan orang kafir jahiliyah. Orang kafir jahiliyah menganggap bahwasannya Tuhan-Tuhan mereka bisa memberi manfaat dan sebagainya, dan mereka dengan tegas mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung kami, maksudnya kami tidak menyembah mereka, patung-patung mereka, Hubal, Lat, Uzza. Jadi mereka menamakan perbuatan mereka dengan menyembah. Beda dengan orang Islam yang mungkin melakukan kesalahan sujud kepada selain Allah dan sebagainya di kuburan, melakukan hal-hal yang haram, namun mereka belum musyrik, mereka tidak kafir, tapi mereka juga tidak memiliki keyakinan yang salah kepada Allah. Mereka tidak mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, atau mereka menganggap bahwa yang ada di kuburan tersebut seperti Allah, atau menganggap bahwa mereka adalah Tuhan, atau menganggap bahwa mereka sedang menyembah kepada selain Allah. Mereka mengatakan kami hanya menyembah Allah. Ya, dan itu perbedaan yang harus kita fahami agar kita tidak salah dalam menghukumi sebagian orang Islam. Kita anggap sebagai mereka adalah orang yang bukan Islam karena kesalahpahaman kita. Ini yang harus kita fahami. Pelajaran berikutnya yaitu Tauhidul Asma was Sifat. Ada istilah-istilah yang banyak sekarang dalam Tauhid Asma was Sifat. Harap dicatat dan harap difahami perbedaan antara masing-masing hal atau masing-masing istilah yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan Asma'ullah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Asma'ullah? Asma'ullah artinya kullu ma dalla ala dzatillah ma'a sifatil kamalil qa'imati bih, yaitu semua yang menunjukkan zat Allah dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Bagaimana maksudnya? Dalam bahasa Indonesia biasanya kita gunakan kata maha. Maha mengetahui, maha memberi, maha misalkan pengampun, maha penyayang dan seterusnya. Maha pengampun siapa? Menunjukkan Allah. Kemudian menunjukkan juga sifat, yaitu sifat mengampuni. Ya, jadi itu yang disebut dengan asma. Jadi kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran, misalkan Allah menamakan dirinya sebagai Ar-Rahman, atau yang memiliki sifat rahmah. Atau Allah menamakan Al-Alim, Maha mengetahui. Di sini kita boleh, dari nama kita boleh mengambil sifat. Kita boleh mengatakan sifat Allah adalah mengetahui. Boleh. Kemudian kita boleh menamakan Allah. Kalau Allah menamakan dirinya, menamakan zatnya dengan Maha mengetahui, kita boleh menamakan Allah dengan Al-Alim, yang Maha mengetahui. Begitu juga seterusnya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat. Yang kedua ada yang nama sifat saja, as-sifat. Apa artinya sifat? Yaitu nu'utul kamal al-qa'imah bidzat, yaitu sifat-sifat kemuliaan yang
ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menunjukkan nama, bukan nama. Jadi sifat itu menunjukkan semua hal yang yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disifatkan yang kita sifati Allah dengannya, atau maksudnya Allah mensifati dirinya dengannya, disebut dengan sifat. Jadi kalau sifat tidak menunjukkan zat. Bedanya dengan asma apa? Asma menunjukkan zat, ya, menunjukkan zat, menunjukkan Allah. Kalau sifat tidak menunjukkan Allah, hanya menunjukkan sifat saja, hanya menunjukkan sifat. Nah, kalau tadi saya katakan di asma, dalam nama Allah kita boleh mengambil sifat. Jadi kalau Allah menamakan dirinya dengan Al-Alim, Maha mengetahui, kita boleh mengatakan sifat Allah mengetahui. Tapi di sifat tidak boleh, tidak sebaliknya. Jadi sifat ini misalkan di antara perbuatan Allah adalah misalkan Allah turun dari langit. Dijelaskan dalam hadis. Maka tidak boleh kita katakan Allah turun, Maha turun, nggak boleh. Kita tidak boleh menamakan Allah dengan zat yang Maha turun, tidak menunjukkan zat. Tidak boleh menamakan seperti itu. Ya, jadi sifat tidak boleh kita jadikan sebagai nama Allah, tidak boleh. Kalau nama kita boleh ambil sifat karena menunjukkan sifat. Ya, mudah-mudahan ini jelas. Kemudian ada lagi istilah di sini sebelum saya jelaskan dengan jelas, ada lagi istilah yang dikatakan, yaitu yang pertama ada istilah namanya tafwid. At-tafwid artinya kita menyerahkan arti dari lafaz dan hakikat kepada Allah. Jadi misalkan di dalam Al-Quran ada kata al-yad. Al-yad artinya tangan. Nah, yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu arti secara harfiah, secara letterlek. Ya, arti secara terjemah, secara bahasa seperti itu. Nah, ini apa arti tafwid? Jadi ada pandangan ulama berbeda pendapat dalam masalah tauhid asma wa sifat ini. Apakah kita meyakini bahwa Allah memiliki tangan? Apakah tangan Allah seperti tangan makhluk? Na'udzubillah, tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Saya hanya mencontohkan saja. Nah, ini bagaimana cara kita menyikapi sifat atau ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran. Jadi ada yang dinamakan dengan tafwid. Apa artinya tafwid? Tafwid artinya menyerahkan lafaz dan hakikatnya semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa itu tangan, dia mengatakan Allah yang tahu, Allahu a'lam. Allahu a'lam apanya? Arti daripada tangan itu Allahu a'lam, dan juga hakikatnya bagaimana tangan itu Allahu a'lam. Itu yang pertama, tafwid. Yang kedua ada namanya ta'wil. Ta'wil apa artinya? Artinya mengartikan arti tangan tadi, saya bawakan tangan sebagai contoh. Tangan tadi diartikan bukan dengan arti tangan. Kita tahu ini tangan, diartikan bukan tangan. Diartikan apa? Kemuliaan, kedermawanan, diartikan dengan karom. Ya, itu namanya ta'wil, mengartikan lafaz dari arti yang sesungguhnya, yang aslinya seperti itu diartikan dengan arti lain yang disebut dengan majaz. Ya, misalkan saya berbicara, misalkan saya katakan di atas, atau saya katakan di masjid ada singa yang sedang khutbah. Singa sedang khutbah. Tidak mungkin singa bisa khutbah. Maka ini disebut dengan majaz. Jadi maksudnya apa? Singa ini maksudnya apa? Kita tidak bisa artikan singa itu adalah binatang, karena aslinya binatang artinya. Maka diartikan dengan seorang khatib, seorang laki-laki yang bersuara lantang, yang berani seperti beraninya singa, dan sedang berkhutbah di dalam masjid misalkan. Nah, itu mengartikan seperti itu tidak boleh sembarangan, harus ada qarinah namanya, harus ada sebab. Karena tadi saya katakan singa berkhutbah di masjid, tidak mungkin singa khutbah di masjid, tidak masuk akal. Maka kita artikan tidak sesuai dengan arti harfiahnya. Nah, ini dinamakan dengan at-ta'wil. Jadi yang pertama tadi tafwid, menyerahkan semua kepada Allah artinya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'wil. At-ta'wil yaitu mengartikan arti yang benar, arti yang asli diartikan dengan arti lainnya yang sesuai dengan lafaz tersebut. Kemudian berikutnya adalah al-itsbat. Itsbat apa artinya? Menetapkan lafadznya, menetapkan lafaz. Kalau tafwid tadi tidak menetapkan lafaz, ini menetapkan lafaz. Dia mengatakan yad. Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim. Dia mengatakan yadullah adalah tangan Allah. Tangan kita tahu sudah, tapi tidak usah dibahas hakikatnya bagaimana tidak perlu dibahas.
Yadun taliqu bijalalihi. Ya, tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan al-itsbat. Kemudian ada lagi istilah berikutnya yang disebut dengan at-tahrif. Apa artinya tahrif? Merubah. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka merubah-rubah kata-kata. Ya, Allah mengatakan sifatnya orang Yahudi seperti itu dan Nasrani. Mereka merubah kata-kata dalam kitab suci, dirubah-rubah supaya tidak mereka ikuti, ya, supaya mereka rubah artinya. Itu namanya tahrif. Kemudian yang kedua ada lagi meniadakan, disebut dengan at-ta'til, meniadakan. Jadi tadi tangan, harusnya tangan kita tahu apa artinya tangan, kemudian dirubah artinya ditiadakan. Jadi seolah-olah misalkan jangan tangan, contoh yang lebih jelas misalkan rahmat. Allah Allah misalkan ar-rahim, ya, maha pemberi kasih sayang tapi tidak memiliki rahmat. Tidak memiliki rahmat, dianggap seperti itu. Itu namanya at-ta'til. Kemudian berikutnya mengandai-andaikan, at-takyif, mengandai-andaikan. Tangan Allah seperti apa? Apakah seperti tangan manusia? Apakah seperti tangan ini? Apakah itu namanya mengandai-andaikan? Ya, itu namanya at-takyif. Kemudian juga tidak mengumpamakan atau at-tamthil. At-tamthil artinya mengumpamakan Allah. Jadi misalkan saya mengatakan Allah tangannya seperti tangan saya, atau Allah tangannya seperti ini, seperti itu. Ini namanya at-tamthil dan tidak boleh hukumnya, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, ya. Jadi sebagian kita ketahui bahwa salafus saleh, ya, ada tiga madhab yang besar, di dalam memahami tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan kelompok al-asy'ariyah atau asy'ari. Mereka mengatakan bahwasannya dalam memahami ayat-ayat asma dan sifat, asma tadi sudah saya jelaskan, sifat apa artinya sudah saya jelaskan, maka mereka mengatakan madhab kita adalah at-ta'wil, yaitu mentakwil, atau tafwid, yaitu menyerahkan kepada Allah artinya. Mereka mengatakan bahwa madhab salafus soleh adalah at-tafwid, itu kata Asy'ari atau Asy'ariyah. Kemudian yang kedua ada Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan tidak, kita harus itsbat, menetapkan lafaz, kemudian kita menyerahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini madhab Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi Ibnu Taimiyah mensyaratkan 4 hal. Tapi tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa tamthil. Itu kata beliau. Apa artinya takyif, tamthil, ta'til? Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada lagi madhab al-Imam Ahmad yang dijelaskan atau disebut dengan madhab Hambali. Madhab Hambali itu pada asalnya adalah madhab fikih. Namun karena dari antara empat madhab itu tidak yang selalu membahas tentang masalah akidah adalah Imam Ahmad. Kenapa? Karena pembahasan masalah akidah dalam masa Abu Hanifah, kemudian masa Imam Syafi'i, Imam Malik itu belum terlalu banyak. Jadi mereka belum terlalu banyak membahas masalah akidah, sehingga mereka tidak terkenal dengan perkataan-perkataan masalah akidah, hanya terkenal dalam masalah fikih. Padahal imam 4 madhab ini sebenarnya adalah pengantar kepada salafus soleh. Kita tentunya wajib mengikuti salafus soleh, bagaimana para sahabat, ahlul bait, kemudian juga para muridnya sahabat itu berpendapat dalam masalah tauhid asma wa sifat. Karena perbedaan di dalam masalah akidah ini bukan perbedaan yang bisa ditolerir seperti dalam masalah fikih. Kita ketika dalam masalah akidah, ketika ada perbedaan, maka kita harus saling menasehati, harus saling membenarkan, tentunya dengan adab, dengan cara islami, dengan tidak membuat perpecahan, tentunya dengan diskusi yang ilmiah. Ya, jadi wajib saling membenarkan, wajib saling menasehati dalam masalah akidah kalau kita menganggap bahwa ada pihak lain yang salah. Jadi intinya dalam madhab Hambali yang terkenal, Ibnu Qudamah dan seterusnya, bahwa mereka mengatakan bahwa Imam Ahmad itu madhabnya tafwid, tapi
para pengikut Imam Ahmad berbeda pendapat apakah madhab Imam Ahmad itu tafwid atau itsbat atau yang lainnya. Ya, itu ada perbedaan, tapi yang terkenal adalah madhab beliau adalah tafwid. Ya, madhab beliau adalah tafwid, yaitu menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pendapat salafus saleh menurut madhab Hambali yang dalam akidah saya katakan, dan juga menurut Asy'ari. Ya, tapi Imam Ibnu Taimiyah tidak mengakui madhab tersebut. Imam Ibnu Taimiyah mewajibkan itsbat. Saya hanya menjelaskan saja ya supaya kita bisa memahami tentang tauhid asma wa sifat. Nah, jadi dari 4 madhab tersebut, imam yang 3 itu tidak bicara akidah, yang bicara hanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, karena beliau di masa beliau mulai macam-macam kelompok mulai bermunculan, sehingga beliau banyak bicara tentang masalah akidah. Namun ada orang-orang yang mengatasnamakan Imam Ahmad dan membuat kitab-kitab palsu atas nama beliau, sehingga di sini terjadi perbedaan pendapat apakah Imam Ahmad itu madhabnya apa? Apakah itsbat seperti Ibnu Taimiyah, ataukah ta'wil seperti Asy'ari, ataukah tafwid seperti yang dikatakan oleh sebagian besar pengikut Imam Ahmad itu. Tapi yang paling yang ditulis dalam kitab-kitab madhab Hambali dalam akidah adalah beliau menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala atau at-tafwid. Itu perkataan dari para murid beliau dan juga para imam dalam madhab Hambali, yaitu Imam Ibnu Qudamah dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita fahami juga adalah kita wajib untuk mengetahui bahwasannya permasalahan-permasalahan dalam akidah ini tidak boleh membuat seorang muslim itu bertentangan atau bermusuhan dengan saudara-saudaranya. Tidak boleh dia menganggap saudaranya itu seperti orang kafir. Dia menganggap bahwasannya hidupnya di dunia ini hanya untuk membenarkan saudaranya sesama muslim saja dalam masalah asma wa sifat. Hanya untuk berdebat masalah asma wa sifat. Kemudian dia lupakan Nasara, melupakan orang Kristen, melupakan orang Yahudi, melupakan orang Majusi, melupakan orang Hindu dan Buddha yang kepada mereka lah tauhid diturunkan. Ini yang pertama. Ya, yang pertama yang harus kita dakwahi adalah mereka, orang kafir. Kemudian orang sekuler, orang liberal yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, yang memisahkan hukum agama dengan hukum kehidupan. Ini yang harus didakwahkan terlebih dahulu, baru setelah itu yang lain. Jadi kita harus ada prioritas. Kemudian juga di dalam menyikapi perbedaan dalam tauhid asma wa sifat, kita ketika berdiskusi harus adil dan harus berdiskusi dengan cara ilmiah. Tidak boleh berbicara dengan cara tidak ilmiah, mencaci maki, tidak boleh. Kita hanya ingin mengikuti salafus saleh. Ya, itu yang harus kita cari, bagaimana pendapat salafus saleh di dalam masalah asma wa sifat, dan kita ikuti mereka. Salafus saleh, mereka tidak banyak teori, tapi banyak praktek. Jadi mereka ketika mengetahui Allah Maha mengetahui, tidak banyak teori seperti yang tadi saya sebutkan. Mereka langsung mengamalkan apa maksud daripada Allah Maha mengetahui. Ketika mereka mengetahui Allah Maha mendengar, maka mereka takut, mengimani, mengesahkan Allah dalam nama tersebut, dan mereka kemudian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kemudian kepada nama Asmaul Husna semuanya, mengetahui Allah mengabulkan doa mereka, berdoa dengan khusyuk dan seterusnya. Itu madhab salafus soleh. Jadi mereka tidak kebanyakan teori tapi kebanyakan beramal, maka mereka lihat berjihad kemana-mana, kemudian mereka menguasai dunia, berbeda dengan kita yang kita sekarang sedang dijajah. Kenapa? Karena bisanya cuma teori saja, tidak beramal, tidak mempraktekkan yang kita ketahui. Kita ketahui bahwasannya Allah memberi rezeki, tapi kita takut tidak diberi rezeki dan sebagainya. Jadi yang penting dan yang perlu ditekankan adalah praktek. Ketika kita mengetahui Allah namanya adalah Maha memberi rezeki, kita minta rezeki hanya kepada Allah. Allah Maha menyembuhkan, kita meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teori tidak ada masalah dipelajari, tapi sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, ada cara-caranya dalam mempelajari atau ada adab-adabnya dalam kita berbeda pendapat. Mudah-mudahan jelas. Demikian, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون